corazón. Nah ini tuh untuk latar belakangnya tuh apa sih Pak ya, yang menjadi salah satu apa kayak bank swasta terbesar di Indonesia itu apa? Faktornya juga apa ya? Jadi kalau kita ngomong CMB ini kan sekarang gitu ya, sudah jadi grup besar gitu ya. Jadi awal mulanya kan adalah banknya namanya Bank Niaga. Oke, Bank Niaga. Bank Niaga itu kalau nggak salah tahun 55 deh. Saya ingat pokoknya kalau ulang tahun itu 26 September aja. 26 September tahun 55 gitu ya. Itu awal mulanya berdiri Bank Niaganya gitu ya. Nah, dalam perjalanan Bank Niaga itu kan melayani untuk masyarakat umum ya, retail gitu ya. Jadi dalam perjalanan di 2008 lompatannya terlalu jauh ya. Tapi Bank Niaga ini di tahun 80 itu ada lompatan yang cukup tinggi, artinya dia terus sudah listing di bursa. Dua, dia juga sebagai pelopor bank untuk yang menggunakan teknologi ATM pertama kali. Jadi kalau jenis sama Ica tadi tahu ATM gitu kan ya. Nah itu yang pertama mempelopori itu Bank Niaga. Kita pertama yang menggunakan. Walaupun bank swasta banyak ya, ada BCA, ada macam-macam gitu ya. Dulu juga ada Lipo gitu kan ya, Lipo, BCA gitu. Tapi waktu itu Bank Niaga yang pertama, gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar lompatannya luar biasa secara teknologi. Nah dalam perjalanan kepemilikan Bank Niaga itu oleh luar negeri gitu ya, ada CMB gitu, dan Lipo ini juga kepemilikan juga dari Malaysia juga. Jadi karena ada satu kepemilikan, karena aturan di BI kan nggak boleh tuh satu pemilik mempunyai dua bank. Karena dia pemiliknya adalah Bank Niaga punya dia, Bank Lipo juga punya dia. Akhirnya pilihannya cuma dua, satu digabungkan gitu ya, merger, atau salah satu ditutup. Pilihannya adalah pilihan kedua, di merger. Jadi sejak 2008 itu Lipo dan Niaga itu digabung, di merger. Maka namanya diganti CIMB Niaga gitu ya, CIMB Niaga. Nah CIMB Niaga itu terbentuk 2008 gitu ya. Kenapa nggak pakai nama Lipo? Karena nama Lipo itu nama grup ya, kan sampai anak sekarang kan bisa ada kan nama grupnya Lipo masih ada. Kita nggak boleh pakai gitu kan, itu nama grup. Makanya sebagai identitasnya digunakanlah nama Niaga. Kalau nama dulu ada rencana awal emang Niaga CIMB Indonesia. Kalau CIMB Indonesia kan berarti kan CIMB Indonesia kan berarti kan kayak bank baru kan. Jadi orang akan susah gitu, asing gitu, ini bank apa lagi, baru lagi gitu kan. Soalnya agak susah kita branding gitu kan ya. Jadi yang dipakai adalah nama Niaga dipertahankan. Jadi CIMB Niaga gitu ya. Nah dalam perjalanan itu akhirnya di 2012 kalau nggak salah itu mulai ada pengembangan lini bisnis. Jadi ada syariahnya. Awalnya belum ada. Awalnya belum ada. Jadi 2012 ya kalau nggak lupa mulai, karena syariah ini mulai berkembang pesat. Jadi dibuat unit usaha syariah. Ya, unit usaha syariah itu akhirnya dibuat sendiri. Ada bank konvensional, ada bank syariahnya. Nah, tapi posisi kami itu sebagai bank unit usaha gitu, unit usaha. Jadi masih nginduk ke induknya, ke bank CIMB-nya gitu. Nanti insya Allah di tahun ini, di akhir tahun ini itu kita akan melakukan spin off bahasanya, memisahkan diri dari bank induk. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha di era modern dan faktor apa yang mempengaruhi tantangan tersebut? Nah itu tadi yang mungkin tadi yang saya sampaikan tadi, tantangannya tadi ada fintech tadi kan ya, fintech. Jadi kita bank gitu ya, tapi fintech ini ikut-ikutan melayani kayak perbankan. Tadi saya bilang ada ajaib dan lain-lain. Nah itu akhirnya membuat bank mau nggak mau juga mengembangkan hal yang sama. Tantangannya adalah itu tadi, kita harus bersaing sehat di situ untuk menyaingi para fintech ini gitu. Nah itu yang banyak yang kita kembangkan. Tadi saya bilang tadi sudah cerita semua bahwa kita mengembangkan tadi OKP dan lain-lain. Nah kita juga ada semacam
cabang gitu ya, yang untuk kekinian itu namanya digital lounge. Kalau mungkin pernah nggak lihat digital lounge di mall? Di mall itu kan kalau dilihat di Malioboro Mall itu kan di lantai 2 atau lantai 3 itu ada tuh digital lounge. Digital lounge jadi ada punya BNI, ada punya CMB, ada punya BCA gitu. Nah itu biasanya di situ ada. Kalau BCA lebih ke galeri ATM ya. Nah kalau kita itu benar-benar digital lounge itu kita bisa di sana bisa buka rekening gitu, kita bisa ganti kartu dan lain-lain, itu banyak gitu. Jadi nggak harus ke sini ya Pak? Dan kesini, digital lounge di mall ada, di mall ada. Nah digital lounge kita ada di mana lagi gitu. Ini karena kita masih jadi saluran konven, jadi itu masih di bawah handleannya konven gitu. Satu ada di situ, di mana? Di Malioboro Mall. Nah, 2 ada di mana? UGM, FEB UGM. Nah, di FEB itu kita pasang 1 tuh. Jadi semacam biar untuk experience dari adik-adik mahasiswa ekonomi, gitu. Kita buka di sana. Jadi mereka senang untuk buka, kita bukain bank di sana, senang. Mereka bisa transaksi di sana, mau beli dapat diskon gitu kan. Karena selalu ada vending mesinnya, selalu ada gitu. Dulu kita ada waktu opening itu buka kerjasama dengan kopi apa saya lupa itu. Itu juga waktu itu karena promo ya, selama bukaan 3 hari itu promo pembelian kopi yang biasanya 28.000 itu belinya Rp1. Iya, itu Rp1. Itu terus di Atma Jaya juga kita pasang tuh vending machine, bukan vending machine, digital lounge. Jadi ada 3 digital lounge yang sudah ada di kawasan di sini. Saya pernah juga inisiasi di digital lounge di UII waktu itu. Tapi waktu di UII kena COVID jadi belum jadi gitu loh. Nah kalau yang di UMY kita malah buat kantor layanan, nggak sekedar digital lounge. Kemarin juga ada wacana, kalau saya udah lihat ke tempat juga gitu, sebenarnya menarik gitu kita buat digital lounge gitu, karena digital lounge itu kita buat smart modelnya itu benar-benar kekinian. Teman-teman masih pasti suka gitu loh, karena secara dekorasi itu gambarnya anak muda, menarik gitu. Kita buat model kayak working space kita siapkan wifi-nya. Jadi mahasiswa seneng banget nongkrong di situ. Ya nongkrong di situ, wifi, terus kerjain tugas. Kalau misalnya lapar minum ada vending machine gitu. Jadi dia ngerasa nyaman aja di situ. Jadi kalau lihat di FEB pasti ramai. Coba sekali-sekali main ke FEB di dalam dia. Di dalam. Ya, main aja ke FEB itu kan siapa aja boleh masuk. Ke fakultas boleh masuk aja. Jadi kalau kita lihat penyanyi mandiri sama BNI itu modelnya office biasa. Office kayak cabang. Ya kayak cabang ada, tapi di luar di sebelahnya FEB di visitnya gitu. Nah, kita di FEB tapi di dalam gitu. Jadi itulah kita untuk menghadapi tantangan, kita inovasinya juga luar biasa. Iya betul. Jadi kan tantangannya banyak ya. Kalau tadi kan itu kan bagian untuk pengembangan fintech. Nah tantangan lain adalah kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan dari OJK. Karena OJK itu kan sangat rigid ya aturannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita harus jaga kerahasiaan nasabah, data nasabah, KYC-nya harus bagus dan lain-lain gitu ya. Kita harus jaga. Terus tadi kan kita juga lempar kredit nih. Nah kita juga harus jaga tuh NPL-nya atau kredit macetnya jangan sampai gede. Kita harus jaga di bawah 2%. Kalau dia 2%, nanti banknya jadi nggak sehat. Karena ya tadi ketika kita menganalisa awal gitu, ketika ada orang mengajukan kredit gitu ya, ya kita akan lakukan screening dulu. Nah, karakternya gimana sih, kita lihat dulu. Oh dia ternyata karakternya bagus nih. Caranya lihat karakter di mana? Kita coba tarik slip dia. Kalau slip ya, BI checking. Oh iya. Ya, jadi kita lakukan slip BI checking. Kita lihat pernah nggak dia menunda atau pernah nggak dia terlambat. Kalau itu lancar semua, oh berarti karakternya baik nih, gitu ya. Nah itu baru satu analisanya banyak. Habis itu kita lihat usahanya, udah berapa lama sih usahanya? Jalannya baru sebulan, ya kan? Kita minimal 4 tahun. Nah terus berapa sih putarannya dia, gitu? Kan untuk melihat kemampuan bayar. Jadi analisanya cukup banyak, gitu. Kalau analisa itu sudah terpenuhi, nah itu baru kita bisa proses lebih lanjut. Nah itu kenapa screening awal itu sangat ketat,
itu fungsinya untuk menyaring nasabah ini benar-benar bagus. Nah itu untuk caranya menjaga NPL-nya tidak lebih dari 2%. Jadi nggak asal langsung gitu ya. Nah, kalau kita asal nanti Iya. NPL-nya gede nanti, ya, yang rugi siapa? Rugi bank juga gitu. Maka itu kita jaga jangan sampai kalaupun ada yang macet itu mungkin karena kondisi-kondisi khusus gitu ya. Contoh kemarin pas ada COVID, kan semua usaha berhenti gitu. Ya kan ini force major gitu loh, di luar kontrol kita, di luar kendali kita gitu. Jadi ya apapun kejadiannya kita harus bisa terima gitu. Ya itu pun BI atau OJK juga memberikan kebijakan dilakukan restrukturisasi dan lain-lain. Iya. Selanjutnya Pak, mengetahui bagaimana sistem kerjanya dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali, misalnya melalui tabungan, kredit maupun layanan digital banking. Selain itu faktor apa yang mendukung kelancaran sistem kerja tersebut? Oke, jadi bank itu kan bisnisnya kan adalah mengumpulkan dana masyarakat. Iya. Ya. Jadi kita melakukan cara mengumpulkan itu ada dua gitu ya. Satu mengumpulkan dana masyarakat itu bisa giro, bisa saving, tabungan atau lewat deposito. Ya. Itu basicnya di situ ya. Jadi terus cara yang lain apa? Mengumpulkan ya tadi dengan setelah kita mengumpulkan kita punya tugas untuk menyalurkan kembali. Ya. Jadi setelah dikumpulkan kita nggak boleh nyimpan aja gitu. Nanti kalau nyimpan aja kita nggak bisa dapat profit banyak. Nah caranya gimana? Ya harus dipinjamkan. Nah pinjamkan itu kita ada berbagai cara juga. Bisa dipinjamkan kepada pengusaha. Pengusaha itu untuk modal kerja, untuk investasi, ya kan? Nah tapi ada juga yang konsumtif. Ya konsumtif itu apa? Ya tadi untuk beli mobil, untuk beli rumah, ya pinjaman. Jadi kan pinjaman itu ada beda-beda ya. Jadi ada pinjaman satu untuk produktif, satu untuk konsumtif. Ya, yang produktif tadi untuk usaha. Tapi yang konsumtif tadi beli barang secondary ya, mobil, motor, rumah gitu ya. Rumah kadang ya sebenarnya barang primer juga, tapi itu masuknya di konsumtif. Nah, ada juga yang udah punya rumah. Saya pinginnya untuk ini Pak liburan gitu, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Ya berarti dia menggadaikan atau menjaminkan rumahnya, jadi pakai kreditnya kredit multidinas gitu. Jadi seperti itu siklusnya di bank itu seperti itu. Dibalik terus ya Pak? Iya, dia muter terus. Jadi mengumpulkan terus disalurkan, mengumpulkan disalurkan. Ya jadi seperti itu mengumpulkan terus. Jadi dalam perjalanan ya akhirnya berkembang, produk-produknya berkembang. Ya tadi ada produk investasi. Nabung kan tadi kan cuma nabung tadi tuh, cuma nabung. Ada nabung di giro untuk usaha, saving untuk perorangan, terus deposito bisa perorangan bisa company ya. Nah jadi itu berkembang. Ada namanya produk investasi yang itu dihubungkan sama pasar modal gitu kan. Ya, jadi diversifikasi produknya banyak. Nah dalam perkembangan kita kembangkan juga teknologi gitu ya. Karena strategi kita dengan apa ya tadi ada muncul mobile banking, ada yang web basis gitu ya. Nah, teman-teman kan pasti sudah punya kan perbankan. Jadi ada yang pakai web basis, bukannya mungkin di laptop gitu kan. Kalau yang mobile banking mungkin di handphone. Nah, kan sekarang teknologinya mungkin berkembang terus. Mau belanja udah pakai kris gitu ya. Jangan sampai menyebutkan QRIS ya. Ngomongnya apa? QRIS. Kris benar ya. Oke. Memang bagusnya penyebutannya kris gitu ya. Nah, kris itu salah satu teknologi terbaru dari Bank Indonesia. Jadi kita belanja lebih mudah, semua cashless gitu ya. Jadi itu salah satu strategi kita untuk bisa masuk ke pasar. Karena tantangan lain yang kita hadapi adalah pesaing kita adalah para fintech. Contoh, sekarang banyak tuh ada fintech kayak Shopee, OVO, ya, GoPay, ya kan banyak tuh. Kan mereka juga mengelola keuangan gitu kan ya. Tapi mereka mungkin tidak memberikan bagi hasil, cuma mengumpulkan sebagai e-wallet. Kalau kita, walaupun e-wallet, tapi kita juga kasih bagi hasil. Gitu. Berarti itu nggak kerja sama bank ya? Enggak, mereka punya bank sendiri. Kayak Shopee punya Cbank kan ya. Oh iya. Shopee punya Cbank, terus
Kayak Aladin dia punya bank sendiri, itu grupnya Alfa misalnya. Terus apalagi Alo Bank itu punyanya grupnya CT, Bank Mega, gitu. Terus apa? Chrome Bank, udah pernah dengar? Belum. Oh belum. Chrome Bank itu grupnya Kredivo, kalau mungkin tahu Kredivo. Itu grupnya dia yang ini. Jadi banyak. Aladin juga ya, Aladin. Nah itu juga bank-bank digital itu berkembangnya besar gitu. Bahkan mereka bisa memberikan bagi hasil atau return itu sangat tinggi gitu ya. Nah kalau sudah masuk ke banknya nanti itu juga produknya hampir sama tuh dengan punya kita gitu. Jadi dia punya deposito, punya saving dan lain-lain, tapi mungkin cara kerjanya hampir sama. Cuman dia kantor fisiknya nggak ada. Kantor fisik nggak ada. Mungkin ada satu mungkin di kantor pusat di Jakarta ya. Tapi kantor fisik kayak kita ini cabang-cabang di seluruh kota nggak ada ya. Jadi itu juga masih bagi anak muda masih atau ya mungkin anak muda mungkin ya bisa nerima gitu. Tapi kalau orang-orang yang dulu mungkin rasa secure-nya, rasa amannya harus melihat fisik gitu. Nah kalau nggak ngerti kan kalau bank-bank digital, yang penting ke bank ini gitu, kantornya ada gitu. Kalau ada apa tinggal komplain di situ gitu kan gitu. Nah jadi ya seperti itu. Jadi perkembangannya itu akhirnya mulai ke sana, merambah ke sana, ke digitalisasi gitu ya. Nah Bank CMB Niaga itu sekarang juga mengembangkan yang digitalisasi. Mungkin e-wallet kita namanya Octopay gitu ya. Nah, Octopay itu untuk mengimbangi dari e-wallet lain. Kan kalau GoPay, OVO itu kan udah apa banget ya. Tapi itu sebenarnya teknologi itu idenya itu awalnya dari kami, dari Bank Niaga. Dulu awal mulanya itu kita mengeluarkan yang namanya rekening ponsel gitu ya. Nah rekening ponsel itu basicnya apa? Ya nomor teleponnya adalah nomor rekening adalah nomor telepon. Nah itu kita yang pertama ngeluarin itu. Tapi dalam perkembangan OVO, GoPay semua mengadopsi itu. Nomor telepon, kan nomor gitu kan? Jadi nggak repot. Nah itu. Nah kita mereka agresif sekali mengembangkan itu dengan ide tadi yang awal. Kita juga akhirnya mengembangkan juga dengan Octopay. Nah kalau misalnya pas ke kantor kita yang di UMY, itu kan ada tuh mesin vending machine di depan. Nah vending machine itu kalau beli pakai Octopay itu diskonnya 50%. Ya, jadi misalnya harga Palpi Orange gitu 6.000, pakai Octopay jadi 3.000. Jadi itu salah satu cara gitu kan. Agak aneh loh, ini bank kok jualan minum gitu kan. Nah itu bagian dari teknologi yang kita kembangkan. Jadi kita berusaha coba membuat layanan non-stop. Nah ATM kita itu nggak cuma untuk ambil, tapi setor juga bisa. Jadi teman-teman pedagang yang di depan itu udah kita sosialisasi juga. Jadi kalau mereka misalnya transaksi Sabtu atau Minggu, kan sayang uangnya taruh di rumah, ya udah setor aja ke sana. Ya, jadi uang di setor Sabtu atau Minggu kan lumayan dapat bagi hasil 2 hari. Gitu. Jadi banyak cara yang kita lakukan, inovasi yang kita lakukan untuk memberi layanan kepada nasabah.